Dari jam berapa Ibu? Oh, pagi. Pagi. Si anjingnya. Masih di pelosok Sukabumi tapi tidak jauh dari kota nih. Kita jalan-jalan nyari tempat-tempat yang sejuk. Kali ini musim panen padi di kampung sebelah dekat rumah saya ya. Sekarang harus saya hati-hati soalnya tanahnya licin bekas hujan ya. Di Sukabumi sudah mulai musim penghujan, jadinya tanah basah licin. Kita bisa kepleset nih di pematang sawah. Aduh, bukan masalah kotor sama itunya tapi malunya nih. Posisi saya saat ini ada di persawahan di daerah Karamat. Daerah di sini cukup luas persawahannya, jadi saya paling suka ke daerah-daerah seperti ini. Untuk sampai ke daerah ini dari pusat kota nih ya, dari pusat kota kita kalau memakai motor cuman butuh waktu 15 menit. Jadi nggak begitu jauh dari pusat kota, dan wilayah ini juga masih termasuk ke wilayah Kota Madya, Sukabumi. Walaupun sedikit riweuh jalan di pematang sawah, tapi kita enjoy menikmatinya. Masih bisa ketawa ketiwi tanpa harus banyak beban yang dipikirkan. Udara di sini juga masih termasuk bersih ya, nggak riuh seperti di pusat kota. Jadi nyaman untuk berjalan-jalan dan mencari jalan baru. Cara panen padi di sini pun masih dilakukan secara manual ya, pakai parang. Terus nanti kalau udah terkumpul digebuk, kalau orang sini bilangnya digebot. Nanti si padinya lepas dari tangkai-tangkainya baru dikumpulin ke dalam karung. Jadi nggak pakai mesin. Kalau di dunia pertanian ada mesin yang disebut mesin gerandong yang buat ngegerus padi yang mau dipanen. Itu namanya mesin gerandong. Jadi untuk mengambil padi-padi di mesin. Kalau di sini masih masih manual. Dan juga undakan antara kotakan sawah dengan kotakan sawah yang lainnya lumayan tinggi ya. Bisa setinggi manusia, 1,5 sampai 2 meter tingginya. Jadi kalau kita akan turun, kita mesti hati-hati. Jadi kayak main perosotan aja. Tantangan seperti itu nggak ada di tempat pariwisata manapun. Ini secara alami kita dapatkan dan kita nikmati. Kepuasannya beda kalau kita ke tempat pariwisata yang kita datang, kita kunjungi, terus bayar tiket. Tempatnya juga terbatas. Kalau ini sebatas kemampuan kita aja melangkah, kemampuan kaki, kemampuan fisik. Ini padi-padi yang baru dipanen pakai parang. Kalau orang sini ada yang bilangnya arit. Nanti setelah itu digebuk, kayak si ibu ini nih, digebuk. Nanti kan kepisah tuh. Nanti dia pungutin. Cuma resikonya ya berceceran kemana-mana gitu kan. Tapi kalau pakai mesin kan meminimalisir berceceran kemana-mananya itu sedikit ya. Ya lanjut sambil ngelihat si Abah nih, ada si Abah lagi panen nih. Panen Bah? Ya panen. Alhamdulillah. Gimana orang teh? Jalan-jalan. Lain maksudnya.
apa nih? Apa semua? Oh, apa mana? Enggak kagoknya apa? Apa? Nih Ali seneng ngabajak, Bah. Belum satu. Iya belum satu. Bawawan. iPhone om dong. Sungainya gede. Bu, kayak yang sabara karung, Bu. Oh, Dari jam berapa? Dari jam berapa itu? Pagi. si anjingnya. Lanjut lagi, ngaprak kali ini lumayan sedikit riuh ya, karena ketinggian pematang sawahnya yang cukup tinggi. Jadi kita mesti pelan-pelan, dan pematang-pematang sawah itu di sini seperti kita mengikuti labirin ya, makin jauh nggak terasa kita udah ada di daerah mana, soalnya kan ngikutin pematang sawah. Habitat di sini juga cukup lumayan terjaga, tumbuh-tumbuhan liar kelihatan banyak macamnya ya, banyak ragamnya. Jadi masih terjaga ekosistem di sini. Amannya berjalan-jalan ngaprak-ngapukan ke daerah seperti ini, kita jarang menemukan sampah. Jadi enak dilihat lah. Sungai di sini masih bebas sampah ya, jadi enak untuk dinikmati, airnya masih jernih, kita berendam juga nggak bakalan gatal. Kalau di kota, sampahnya bejibun. Di sini masih segar dan masih sehat airnya. Ngusuk loba lauk loba beunteur, bray. Aduh. Euy. Itu Cairna jero cairna. Cairna tuh. Kalau sungai-sungai di kota besar seperti itu, saya yakin nggak bakalan ada banjir. Tinggal disiplin masing-masing dari individunya, jangan buang sampah, jangan seenaknya buang sampah ke kali. Memang enteng, tapi ya risikonya banjir. Coba kalau semua sungai yang di dekat pemukiman penduduk seperti ini, pasti aman, nggak ada ceritanya banjir. Yuk kita sama-sama menjaga lingkungan supaya semuanya tidak berbalik kembali kepada kita. Apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita, itu intinya. Sudah 3 jam saya dan keluarga berkeliling-keliling, ngaprak apruk-aprukan, nggak menentu arah, tapi biarinlah. Yang penting kita menikmati, walaupun kaki udah kerasa pegal-pegal, tapi kita mendapatkan kepuasan dari jalan-jalan
ngaprak kaplukan mapai lembur ini. Yuk, waktunya kita pulang menuju rumah. Padagna lembutna hayu urang wih.